Awali kajian pada pagi hari ini perdana setelah kita berpuasa di bulan Ramadan dan juga setelah kita beridul fitri. Yang pertama saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang sudah kita lakukan, khususnya berbagai amal soleh, berbagai kebaikan yang kita maksimalkan sepanjang bulan Ramadan kemarin. Dari puasa yang kita lakukan, sholat tarawih yang kita tegakkan, Al-Quran yang kita khatamkan, sedekah yang kita keluarkan, makanan yang kita bagi-bagikan, zakat yang kita bayarkan, iktikaf yang kita laksanakan. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena harapan terbesar seseorang setelah melakukan amal soleh adalah dia ingin supaya amalnya diterima. Jadi sebelum kita misalnya ingin menggunakan amal soleh kita sebagai wasilah untuk berdoa, meminta sesuatu kepada Allah, terlebih dahulu mintalah kepada Allah supaya amal tersebut diterima. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau selesai membangun Ka'bah atau meninggikan bangunan Ka'bah bersama putranya. Doa pertama yang beliau panjatkan adalah apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, terimalah amal-amal kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Yang kedua, jangan sampai bapak-bapak dan saya, jangan sampai kita semua terjatuh dari puncak kemuliaan ke dasar lembah kehinaan. Ini tentu sebuah perumpamaan. Di dalam Al-Quran juga ada satu permisalan. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Janganlah kalian menjadi layaknya seorang perempuan seperti seorang wanita yang bersusah payah mengambil satu benang demi satu benang. Dia sulam, dia tenun sehingga menjadi kain yang bagus. Setelah kainnya jadi, dia cabuti kembali benang-benang itu. Sekarang benangnya menjadi kusut. Ini kan orang kurang kerjaan. Dia butuh waktu lama, butuh effort yang keras untuk menyulam benang itu sampai jadi kain yang bagus. Begitu kainnya jadi, malah dicabuti satu demi satu, benangnya menjadi kusut. Nah, ini tentu hanya sebuah perumpamaan, permisalan untuk menggambarkan keadaan seseorang yang dalam kurun waktu tertentu melakukan banyak kebaikan, memaksimalkan amal soleh. Begitu momen itu selesai, dia kemudian tinggalkan seluruh kebaikan yang sudah dilakukan. Nah, kalau kaitannya dengan Ramadan, ini perumpamaan bagi orang yang sepanjang bulan Ramadan memaksa dirinya untuk melakukan amal soleh, sungguh-sungguh melakukan banyak kebaikan. Begitu Ramadan selesai,
dia pun ikut mengakhiri seluruh amal soleh yang dilakukan. Yang lebih ekstrim, yang lebih memprihatinkan adalah di bulan Ramadan dia isi dengan banyak kebaikan, begitu Ramadan pergi, hari-harinya diisi dengan kemaksiatan. Nah, ini tentu dari puncak kemuliaan jatuh ke lembah kehinaan. Nah, maka setelah Ramadan ini, kalaupun kita mengalami penurunan amal, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, ya catatannya adalah jangan sampai turunnya itu jatuh atau terjun bebas. Turun ya turun, tapi ya jangan loncat dari puncak ke dasar, apalagi dresep ke tanah, jangan. Ya, karena memang satu hal yang lumrah, manakala seseorang sudah sampai pada puncak, karena Lebaran atau Idul Fitri ini kan kita pahami sebagai puncak kemenangan. Nah, orang itu kalau sudah sampai di puncak terus ngapain? Ini kan mesti turun lagi kan, terus sampai puncak terus buat rumah di situ kan nggak mungkin. Sudah sampai puncak, begitu puncak ya turun lagi. Maka tidak ada masalah dengan penurunan, tetapi jangan sampai turunnya itu terlalu kita terjun bebas, loncat dari puncak, apalagi kalau kita tidak pakai parasut. Nah, ini mesti langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masuk dari 11 langsung berapa? Dari 11 terjun bebas langsung ke berapa? 0. Jadi 11 langsung ke 0 itu namanya terjun bebas. Kemarin kan di bulan Ramadan kita sholat malam bisa 11 rakaat. Tarawih itu loh, pada Isya kita bisa sholat 11 rakaat. Nah, setelah Ramadan masih sholat malam apa tidak? Nah, kalau sudah tidak sholat malam, berarti dari 11 ke berapa? 0. Nah, itu namanya terjun bebas. Jangan. Spirit atau semangat beramal soleh di bulan Ramadan itu harus kita jaga. Jangan sampai padam, meskipun nyalanya redup. Masih mending redup, yang penting jangan padam. Jangan sampai nanti ketemu Ramadan kita mulai dari 0 lagi, jangan. Ya, maksudnya setiap tahun mau Ramadan kita mulai dari 0 ya. Dari 0 langsung 11. Habis 11 0 lagi. Nunggu setahun lagi 11 lagi. Jangan. Ya turun, ya jangan langsung drastis dari 11 ke 0. Minimal berapa? Jatuh ya jatuh, tapi jangan sampai ketemu angka 0. Minimal berapa berarti? 10 itu kebanyakan Pak. Ini kalau Bapak bisa 10 setelah Ramadan itu udah jadi wali Bapak sudah. Ukuran jamaah An-Nur kok bisa 10 rakaat di setiap hari ya, setiap malam loh. Di luar bulan Ramadan itu jadi wali coba. Kalau ukuran kita 1 itu udah bagus Pak. Habis sholat Isya, ba'diyah 2 rakaat. Ya, kalau khawatir malam nggak bisa bangun, nah ditutup witir 1 rakaat. Ukuran warga sini mah udah prestasi, udah hebat gitu ya. Tapi harus apa? Rutin, jangan cuma sehari doang. Ya. Jangan hanya sekali terus ditinggalkan, jangan. Karena yang paling baik dari satu amal soleh itu adalah yang konsisten, atau bahasa lainnya istiqomah. Di Ramadan kita baca Quran, tadarus Quran, semalam bisa khatam. Kalau pas nuzulul Quran misalnya kan, atau paling enggak sehari kita bisa baca 1 juz. Sebulan dalam Ramadan kita bisa khatam minimal 1 kali. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan lebih. Nah, setelah Ramadan jangan kemudian Al-Qur'annya ditutup terus disimpan kembali, tidak pernah dibaca. Itu namanya terjun bebas. Tetap baca Quran. Ya meskipun ya kita sadar nggak bisa sebanyak seperti saat kita di bulan Ramadan. Kalau di Ramadan 1 juz, setelah Ramadan berapa?
setengah juz masih kebanyakan Pak Ibu. Walau nggak usah sok-sok setengah juz. Selembar itu udah bagus Pak. Atau bawa baca satu ain, dari ain ketemu ain. Udah, yang penting istiqomah, yang penting konsisten. Itu lebih Allah senangi daripada Bapak kelihatannya baca setengah juz tapi cuma sekali setahun. Ya. Mending baca satu halaman atau satu lembar, tapi continue, konsisten. Ya, dan itu tidak gampang loh. Untuk istiqomah, konsisten melakukan amal soleh itu awal-awalnya mesti nggak gampang, nggak mudah. Ya, butuh perjuangan, butuh usaha yang keras. Ya, karena memang aturan ataupun kaidah istiqomah itu berat. Dari dulu yang namanya istiqomah itu apa? Berat. Bahkan istiqomah ini berat tidak hanya bagi kita orang-orang biasa. Untuk sekelas Nabi pun istiqomah itu terasa apa? Berat. Ya karena memang tanggung jawabnya beda. Ya. Pernah kita sampaikan kan, saking beratnya istiqomah itu sampai-sampai apa? Membuat rambut Nabi apa? Berubah. Pasti nggak? Betul. Iya kan? Nabi itu rambutnya berubah, meskipun tidak banyak. Sampai beliau wafat usia 63 tahun kurang lebih, uban di kepala Nabi itu tidak sampai 20 helai. Jadi sekitar belasan saja. Ya ada yang bilang 11, ada yang bilang 14. Ya karena ya namanya rambut kan, bisa jadi salah itu. Ya tapi yang jelas tidak sampai 20 helai. Untuk seseorang yang usianya mencapai 60 tahunan, ubannya belasan. Ini kan tergolong banyak atau sedikit? Sedikit sekali. Wong kita belum 50 aja sudah di mana-mana ubannya kan? Sedikit. Tetapi karena uban ini ada di kepala Nabi, menarik perhatian sahabat. Ini beda dengan kita. Kalau kita ketemu orang yang beruban, itu mungkin ya biasa saja. Ya karena normal kan, orang ketika sudah bertambah usia, berumur, dan semakin tua, mulai muncul uban. Bagi kita biasa saja. Tapi kalau yang beruban itu Rasulullah, ini menjadi perhatian para sahabat. Karena para sahabat Nabi itu, pokoknya apapun yang ada pada diri Nabi, mesti apa? Mesti tertarik untuk mengetahui. Ya. Makanya kemudian uban Nabi pun ditanyakan oleh sahabat. Karena uban ini ketika sudah mulai muncul di kepala seseorang, dia ini sebenarnya pesan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang mampu membaca dan memahami pesan ini hanyalah orang-orang yang mau memikirkannya. Kalau kita nggak pernah merenung, nggak pernah mikir, kita beruban ya biasa saja. Padahal uban itu ketika datang membawa banyak pesan. Uban itu satu tanda apa? Penuaan. Tuh. Jadi bapak-bapak sudah mulai beruban itu harus ingat umur Pak. Bukan lagi remaja, bukan lagi apa? Anak kecil. Udah mulai beralih transisi dari masa muda menuju apa? Agak tua. Jangan disebut tua banget, agak tua. Tuh. Dari masa muda sudah mau beralih ke masa agak tua. Itu ditandai dengan munculnya uban. Maka harus ingat umur. Nah, sayangnya banyak orang yang tidak senang, tidak mau disebut apa? Tua. Akhirnya melakukan segala cara untuk menyembunyikan ubannya. Disemir, dicat rambutnya, ya nggak apa-apa, boleh Pak. Ya, asal jangan dengan warna apa? Hitam. Jangan-jangan putih itu cat Pak. Yang sudah putih-putih itu bukan uban tapi apa? Disemir. Nah, kalau warna yang lain boleh, mau merah, mau jingga, mau kelabu atau apa, boleh. Ya tetap catatannya jangan sampai tasyabuh ya, menyerupai misalnya kelompok orang-orang kafir misalnya. Nah, ada yang mencabuti ubannya. Nah, ini sebisa mungkin jangan dilakukan.
Ya, karena uban itu kata Nabi, man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Siapa yang beruban dalam Islam, uban-uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Jadi semakin banyak uban, cahayanya makin apa? Terang. Jadi jangan dicabuti, Pak, udah. Terus ada yang tanya pada Nabi, terus gimana orang-orang yang nyabuti ubannya? Ya berarti dia berusaha memadamkan cahayanya pada hari kiamat. Lah kalau sumber cahaya Bapak cuma uban, terus dicabuti habis. Masih mending kalau sumber cahaya Bapak banyak, sering wudu, sering sholat malam, sering sholat baca Al-Kahfi misalnya. Itu sumber sumber cahayanya banyak ya. Tapi kalau baca Al-Kahfi gak pernah, wudu gak pernah, satu-satunya sumber cahaya cuma apa? Uban. Itu pun dicabuti ya sudah, gelap nanti. Jadi jangan dicabut. Kalau nggak pede beruban karena ya tadi nggak mau disebut tua, ya solusinya disemir, ya diwarnai, boleh. Atau kalau mau sekalian ya dibotak, ya digundul, itu malah nggak kelihatan apa berubah. Mulai tumbuh dikit langsung pelontos lagi, ditumbuh dikit pelontos lagi, nggak ketahuan nanti. Yang kedua, uban itu peringatan dekatnya kematian. Mohon maaf, bapak-bapak yang ubannya sudah banyak, ya. Bukan mau mengatakan yang ubannya paling banyak berarti matinya paling apa? Duluan, bukan. Bukan itu. Ya. Kalau masalah kematian memang gak ada yang tahu. Yang beruban gak meninggal banyak, yang masih hitam rambutnya meninggal juga banyak. Tetapi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan waja'akumun nadhir, telah datang pada kalian an-nadhir, memberi peringatan. Nah, Imam Ibnu Katsir dan para ulama tafsir yang lain itu banyak yang menafsirkan yang dimaksud dengan an-nadhir, memberi peringatan di situ adalah uban. Jadi kalau kita sudah mulai beruban ini kita sudah diingatkan akan dekatnya kematian, sehingga kita harus lebih sering-sering atau memperbanyak untuk mengingat kematian. Sebagaimana sabda Nabi, aksiru dzikra hadhil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Ya. Sering-sering mengingat kematian ya, biar hati itu lembut ya, biar kita nggak banyak tingkah. Yang ketiga, beruban karena apa kemarin? Apa Pak? Itu yang keempat nanti. Yang ketiga itu beruban karena menanggung beban berat kehidupan. Jadi kalau masalah hidupnya terlalu berat, itu potensi cepat beruban. Masalah datang silih berganti, dihajar bertubi-tubi, nggak berhenti-berhenti. Dan masih muda berubannya sudah berudul berubannya. Bisa jadi walaupun ini bukan satu kaidah yang pasti. Tapi ada orang yang usianya masih muda, karena beban hidupnya terlalu berat menurut dia, akhirnya masih muda pun sudah banyak ubannya. Nah, saya punya contoh, ini teman saya sendiri, teman kampung lah ya, sebaya dengan saya. Dulu ketika usianya masih 23 tahun, itu uban udah banyak ya, Pak. Usia 23 untuk laki-laki kan masih muda, belum menikah sampai usia 32 tahun. Setelah 32 tahun, ubannya kembali menghitam. Betul. Unik memang, kalau saya itu unik. Selidik punya selidik dari usia 23 sampai 32 itu dia berulang kali gagal menikah. Dia senang perempuan, perempuannya nggak senang. Ada perempuan senang, dia nggak senang. Sama-sama senang, orang tua nggak setuju. Orang tua setuju, lamaran, nggak ada angin, nggak ada hujan, dibatalkan sepihak oleh perempuan. Sempat mau bunuh diri. Sampai akhirnya di usia 32 tahun dia berhasil menikah. Nah, setelah menikah, hati tenang,
beban hilang, akhirnya uban pun kembali menghitam. Jadi bapak-bapak yang sudah beruban pengen ubannya hitam lagi, tahu solusinya kan? Apa solusinya Pak? Solusinya disobir Pak loh. Kok nikah lagi? Ya kalau berani silahkan Pak ya. Tapi ini saya nggak menyarankan ya. Kalau mentalnya nggak kuat, itu nanti ubannya bukan menghitam Pak, malah rambut bapak rontok. Ujian makin berat saja. Itu ya. Nah yang keempat, beruban karena banyak pikiran. Tentu ini mikir apapun ya, tidak mesti harus mikir pekerjaan. Mikir pekerjaan bisa. Mahasiswa yang mikir skripsi atau tesis yang nggak kelar-kelar bisa berpotensi menumbuhkan uban. Bapak yang mikirin Al-Quran kok nggak selesai aku ngapal Al-Quran, ya misalnya, biar kelihatan soleh kan. Nah itu bisa beruban, Pak. Mikir akhirat, mikir hari kiamat, saking beratnya pikiran itu, nah bisa menyebabkan beruban. Dan Nabi Muhammad juga sama ditanya, "Syibta ya Rasulullah, engkau kok beruban ya Rasul?" Dan Nabi menjawab, "Syayyabatni Hud." Yang membuat aku beruban adalah Hud. Hud itu nama Nabi yang kemudian dijadikan nama surat. Yang membuat aku beruban adalah surat Hud, salah satu surat dalam Al-Quran. Kemudian Nabi ditanya lagi, loh, dari surat Hud itu bagian mana yang membuat engkau beruban? Ternyata hanya satu ayat. Apa? Fastaqim kama umirta wala tatghaw. Satu ayat di mana Allah memerintahkan Nabi Muhammad, fastaqim, istiqomahlah kamu wahai Muhammad, kama umirta, sebagaimana kamu telah diperintahkan, wala tatghaw, dan jangan melampaui batas. Tuh, saking beratnya istiqomah ini Pak, sampai-sampai rambut Nabi apa? Berubah. Itu. Jadi ini enggak gampang Pak. Kelihatannya baca Quran hanya satu halaman atau satu ayat tadi. Kalau kita membayangkan kan kayak gampang gitu. Tapi kalau Bapak jalani untuk membaca Quran setiap hari satu ayat itu nggak gampang Bapak. Terkadang ada saja gangguannya. Baru pengen buka Quran, ada siaran langsung pertandingan sepak bola, nggak jadi. Baru pengen baca Quran, anak ngajak jajan keluar misalnya. Ada saja ujian. Dan maka butuh usaha yang serius, butuh perjuangan yang sungguh-sungguh. Nah, jadi kita harus memaksa diri ini untuk terus melakukan amal soleh, kebaikan, dan yang tidak kalah penting adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya diberikan keistiqomahan. Doanya macam-macam, bebas. Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika kulli. Allahumma ya Allah, tsabbit qalbi, teguhkanlah hatiku ala dinika, di atas agamamu, wa ta'atika, dan ketaatan kepadamu. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah palingkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ya Allah, setelah kami istiqomah baca Quran, jangan palingkan kembali hati kami ya Allah. Setelah kami istiqomah atau sebulan sholat malam, jangan palingkan hati kami ya Allah. Nah, berikan kekuatan pada kami supaya kami tetap bisa melanjutkan kebaikan yang sudah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Yang ketiga, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, saya ini berhusnudzon bahwa semua kaum muslimin yang beribadah di bulan Ramadan itu selesai Ramadan dia mendapat pengampunan dari Allah. Jadi seluruh dosa yang dia perbuat kepada Allah itu insya Allah sudah diampuni dengan sebab puasa yang dikerjakan dan sholat tarawih yang dilaksanakan. Nah, tetapi masih ada dosa lain, dosa-dosa yang tidak selesai dengan puasa, dosa-dosa yang tidak dihapus dengan sholat malam. Dosa apa? Dosa yang kita perbuat terhadap
sesama. Nah ini segala bentuk kezaliman yang kita lakukan pada seseorang ini tidak bisa hanya diselesaikan hanya dengan apa? Istighfar. Bapak melakukan kezaliman pada si A misalnya, Bapak istighfar 1000 kali, itu meskipun sampai mulut kita kering, itu ya belum selesai. Kenapa? Karena masih ada urusan sangkut paut dengan orang lain. Maka kalau kita bermaksiat, melakukan satu dosa yang tidak ada hubungannya dengan orang atau manusia, itu relatif lebih mudah untuk meminta pengampunan. Minta maaf pada Allah dengan minta maaf pada manusia itu lebih mudah minta maaf pada siapa? Allah. Iya kan? Kita nggak perlu ngomong pada siapapun, cukup ngadu pada Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, gampang. Ya, kita punya dosa, melakukan dosa maksiat misalnya, tapi nggak ada sangkut pautnya dengan manusia. Itu Bapak tinggal mengambil air wudhu, sholat taubat, kemudian istighfar, berdoa, selesai. Tapi kalau dosa ini ada singgungan atau ada hubungannya dengan hak sesama, nah ini yang bikin ruwet kadang-kadang, bikin repot. Ya harus kita selesaikan. Ya kalau kita tidak menyelesaikan permasalahan dengan orang lain itu di dunia, maka nanti penyelesaiannya di mana? Di akhirat. Ini yang bikin kadang-kadang membuat kita khawatir, membuat kita cemas itu di situ. Ya, nggak cukup kalau kita hanya mengandalkan sholat kita, mengandalkan puasa kita, sholat malam kita, Quran kita, nggak cukup. Ya, ada satu sisi di mana ini juga menjadi faktor penentu nasib kita nanti di akhirat, sisi sosial atau sisi bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi dengan sesama. Wanita yang rajin ibadah, misalnya dia sholat malam rajin, baca Quran rajin, tapi dia suka mengganggu tetangga. Kata Nabi, dia calon penghuni neraka. Padahal ibadah kepada Allah ya secara personal itu bagus, tetapi dalam bermasyarakat atau bersosial dia suka mengganggu tetangganya. Dan Nabi memberikan kesaksian dia calon penghuni neraka. Nah, karena pentingnya kita memperbaiki hubungan dengan sesama inilah, kemudian di masyarakat kita ada tradisi Allah halal bihalal. Nah, jadi kita memandang halal bihalal itu bukan bagian dari syariat, bukan bagian dari agama. Ya, jadi ini jangan dianggap sebagai syariat. Kalau Bapak menganggap sebagai syariat, ya jadinya bid'ah. Halal bihalal itu hanya tradisi atau budaya ya, yang dilaksanakan tujuannya supaya kita mudah untuk meminta maaf dan memaafkan orang lain. Nah, momennya kapan? Ya biasanya di momen bulan Syawal atau setelah Idul Fitri. Ketika hati kita masih lapang, kita senang, nah niscaya akan lebih mudah untuk memaafkan. Jadi acara halal bihalal itu ya intinya itu. Kita kalau salah ya minta maaf, kalau dimintai maaf ya kita maafkan. Ya sudah selesai. Sehingga kalau Ramadan kita isi dengan amal soleh, ya puasa kita bagus, lengkap 1 bulan, sholat tarawihnya juga bagus, baca Qurannya juga khatam. Kemudian hubungan kita dengan sesama juga baik, segala permasalahan kita dengan tetangga, dengan saudara sudah kita bereskan, maka niscaya kita mendapat pengampunan yang sempurna, sudah bersih dosa kita. Itu ya, jadi kalau kita punya salah, ya sudah, nggak usah malu, nggak usah sungkan untuk apa? Minta maaf, nggak usah gengsi, Pak. Meskipun terkadang orang yang hendak kita mintai maaf itu secara keilmuan di bawah kita, dari sisi kekayaan di bawah kita, dari sisi jabatan mungkin di bawah kita, itu nggak boleh sungkan. Bapak kaya, nggak usah sungkan minta maaf pada orang miskin. Bapak alim, pinter, doktor, ustadz misalnya, nggak usah malu pada orang yang tidak punya. Ya seperti itu. Ya. Kalau kita melakukan kesalahan, terus minta maaf yang sungguh-sungguh, minta maaf yang tulus. Terus muncul pertanyaan, bagaimana kalau yang dimintai maaf itu tidak mau memaafkan?
Gimana? Bapak ini misalnya melakukan kezaliman sudah lama dan sering dilakukan sampai akhirnya Bapak sadar ini salah. Lalu Bapak datang pada orang yang dizalimi itu minta maaf. Bapak sungguh-sungguh tulus minta maaf. Lah orang itu nggak mau memaafkan. Ini kira-kira gimana? Nanti nasib Bapak di akhirat kira-kira seperti apa? Bapak melakukan kezaliman, udah punya niat baik, sungguh-sungguh pengen minta maaf, tulus Bapak pengen minta maaf, benar-benar menyesal atas kesalahan itu. Tapi yang Bapak minta maaf dia nggak bisa memaafkan. Kira-kira nanti di akhirat nasibnya gimana? Ini kira-kira aja, kita kan belum tahu juga kan. Gini, minta maaf itu hukumnya apa? Wajib Pak. Jadi kalau kita salah ya wajib minta maaf. Tapi memberikan maaf itu hukumnya apa? Wajib nggak? Bapak misalnya nih dizalimi oleh seseorang bertahun-tahun Pak, sampai Bapak itu sakit hati, setiap malam nangis gara-gara itu. Tiba-tiba satu momen dia datang minta maaf, Pak, maafkan saya ya. Apakah Bapak wajib untuk langsung memaafkan? Tidak. Tidak. Kewajiban orang yang melakukan kesalahan itu minta maaf. Tapi bagi orang yang dizalimi itu dia tidak ada kewajiban untuk langsung apa? Memaafkan. Karena bisa jadi gini Pak, luka yang dialami terlalu dalam. Ya, dan untuk memaafkan itu butuh hati yang seluas samudera, enggak gampang. Ya terkadang, wah maaf ya saya belum bisa maafin kamu. Dia butuh proses. Mungkin butuh waktu beberapa saat untuk apa? Mencerna kembali, untuk merenungkan kembali ketulusan orang yang minta maaf. Tapi bisa jadi pas ada orang minta maaf pada kita belum bisa memaafkan. Nah, dalam proses waktu ini kita nunggu atau sebelum kita bisa memaafkan, terus kita keburu meninggal dunia. Atau orang yang kita minta maaf itu dia belum bisa memaafkan, keburu meninggal dunia. Nah, kira-kira nanti nasib kita di akhirat gimana? Pahala kita akan diambil dia atau tidak? Karena kan potensinya kan dalam hadis riwayat Imam Muslim kan begitu kan? Nabi menjelaskan tentang al-muflis, orang yang bangkrut kan. Siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang nanti di hari kiamat dia membawa pahala sholatnya, puasanya, zakatnya. Tapi banyak orang yang menuntut, meminta pertanggungjawaban. Akhirnya kan pahala sholat diambil kasih orang nomor 1, pahala zakat kasih orang berikutnya, pahala puasa diambil kasih selanjutnya. Nah, ini orang-orang yang pernah dizalimi ketika hidup di dunia dan belum selesai, pernah dicaci maki, belum minta maaf. Ya, orang ini pernah mencaci maki dan belum minta maaf, pernah mengambil haknya orang lain belum dikembalikan. Akhirnya pahala orang ini diambil diberikan pada orang-orang yang dizalimi. Nah, tapi kalau kasusnya gini, orang yang berbuat zalim ini sudah minta maaf, hanya saja yang dizalimi belum apa? Bisa memaafkan. Dan ini minta maaf itu tulus Pak, sungguh-sungguh. Lah kira-kira nanti di akhirat dia bangkrut atau tidak? Atau gini lah, saya kasih contoh ini. Bapak atau gini, saya hutang sama Bapak, hutang duit 1 juta misalnya. Dalam hati saya niat pokoknya nanti kalau punya duit saya akan membayar, akan membalikan. Tidak ada sedikit pun niat keinginan untuk lari dari tanggung jawab. Sebelum saya punya duit untuk bayar hutang, saya keburu meninggal dunia. Bapak nggak terima, karena duit 1 juta itu hasil nabung kerja keras selama setahun. Maksud hilang gitu saja, pengen balik, misalnya begitu kan. Bapak cari ahli waris saya nggak ada. Makanya saya sudah mati, Bapak masih belum terima, belum ikhlas, belum ridho kalau duitnya nggak kembali. Sampai mati keadaannya begitu. Nah, terus nanti di akhirat kira-kira gimana? Bapak pasti nuntut saya atau tidak? Kira-kira gimana? Masih nuntut saya kan? Masih Pak, masih nuntut saya. Ya karena sampai mati saya belum bisa bayar kan. Terus Bapak juga belum ikhlas. Bapak kan nuntut saya. Hanya saja kan Allah tahu isi hati hamba-hambanya. Wong saya dalam hati niat ingin mengembalikan. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk lari dari tanggung jawab. Lah sebelum saya tanggung jawab bayar sudah dimatikan oleh Allah. Dan maka yang menyelesaikan nanti siapa?
Ya Allah. Nah, jadi nanti bapak akan menuntut saya. Ini dalam bentuk cerita, tapi ada hadisnya. Bapak akan nuntut, kurang lebih mungkin gini ya. Ya Allah, ini saatnya pernah pinjam saya 1 juta dulu di dunia. Itu duit tabungan saya selama apa? Setahun. Belum bayar malah sudah apa? Mati. Saya nggak terima ya. Harus ada apa? Kompensasi. Nah kemudian orang ini dilobi oleh Allah, Pak, masuk nggak mau ikhlasin sih? Wah cuma 1 juta aja mau nggak diikhlasin? Ikhlasin aja Pak biar cepat selesai ya. Lah bapak ngotot enggak. Itu dulu itu betul-betul berharga. Gara-gara duit saya nggak kembali itu hidup saya nggak susah gitu. Misalnya gitu lah. Lah kemudian bagaimana cara Allah meluluhkan hati bapak? Allah perlihatkan surga. Betul-betul surga dengan segala keindahannya, ya, tamannya yang indah, rumahnya yang megah, bidadarinya yang apa? Cantik-cantik. Diperlihatkan. Sampai hanya bapak kagum. Loh, kok ada tempat sebagus itu? Ada rumah semegah itu. Bapak tanya sama Allah, ya Allah, itu tempat rumah-rumah itu buat siapa? Nah jawab Allah gimana? Untuk orang yang mau melunasi hutangnya sihir. Lah terus kata bapak itu hutang, kata bapak apa? Hutangnya lunas ya Allah. Nah, terus bapak akhirnya masukkannya dalam apa? Surga. Lalu gitu. Nah ini dalam hadis itu kasusnya adalah hutang piutang. Ini kalau saya khusnudonya kasus kesalahan-kesalahan yang lain juga seperti itu. Ya, jadi kalau kita melakukan kezaliman, misalnya kezaliman, sampai waktu tertentu akhirnya kita sadar, lalu kita minta maaf dengan sungguh-sungguh, tulus kita minta maaf. Dan orang yang kita minta maaf itu belum bisa apa? Memaafkan. Dan nanti kurang lebih kasusnya, ya insya Allah seperti itu. Allah yang akan apa? Menyelesaikan. Surga ini buat siapa ya Allah? Untuk orang yang mau memaafkan si fulan. Ya Allah, semua kesalahan dia maafkan. Nah, ya dimasukkan dalam apa? Surga. Jadi kalau bisa bapak-bapak ini berikanlah pinjaman pada seseorang, ya, terutama orang soleh, ya. Dan berharaplah supaya orang soleh itu tidak bisa apa? Bayar utang. Serius Pak. Tapi jangan banyak-banyak. Kalau kebanyakan kan sayang kan, duit kita hilang kan. Tapi jangan terlalu sedikit. Karena kalau terlalu sedikit bisa bayar nanti dia. Ya, bapak minjemin saya 100.000, ya saya kan gampang balikin 100.000. Ya bapak lihat kira-kira orang soleh mana yang agak miskin gitu kan. Nah, bapak kasih pinjaman. Sekiranya dia nanti kesulitan untuk apa? Mengembalikan. Tapi kalau dia orang soleh mesti nggak ada niat untuk melarikan diri, Pak. Mesti dalam hatinya pengen mesti apa? Membayar. Nah, bapak permudah, Pak, pakai aja dulu. Bayarnya kapan? Ya bayarnya segampang aja lah. Kalau nggak di dunia nanti ada solusi di akhirat, gampang. Tapi bapak jangan sampai apa? Niat untuk apa? Melarikan diri, bahaya melarikan diri kan gitu. Jadi apa? Karena amalan yang paling di antara amalan yang utama itu Pak, memberikan pinjaman pada orang lain. Bapak ngasih pinjaman pada orang lain. Selama duit bapak atau apa yang bapak pinjamkan pada orang lain itu belum dikembalikan, itu bapak terus-menerus dapat pahala sedekah. Ini bukan sedekah, tapi pahalanya seperti pahala apa? Sedekah. Cuma ngasih pinjaman ya duit kita masih utuh kan. Kalau balik kan masih utuh berarti ya. Kan enak, jadi dapat pahala sedekah tanpa perlu kehilangan apa? Duit. Caranya ngasih pinjaman. Ya tadi jangan banyak-banyak. Yang sekiranya yang dipinjam itu orang soleh, orang yang akhlaknya baik, yang dalam hati mesti niat untuk apa? Mengembalikan. Tapi sampai mati nggak bisa Pak mengembalikan. Ya sudah, nanti di akhirat kita cari solusinya. Nanti bapak akan dirayu untuk apa? Nih, mengikhlaskan utang itu dengan surga. Nah gitu ya. Jadi tegas kita, pokoknya kalau kita zalim, kita salah, dah. Kalau pernah mengambil harta orang lain ya dikembalikan. Ya. Punya utang, kalau sekiranya sekarang sudah punya duit ya dibayar. Jangan ditunda-tunda Pak ya. Jadi kalau biasanya penyakit manusia itu suka menunda-nunda, ya. Terutama berkaitan dengan uang. Ya, kita punya utang nih pada seseorang, duit sudah ada, ini mau bayar aja kan berat. Nah, karena sayang nih, waduh lepas lagi. Maksudnya duit cuma mampir dua. Kadang-kadang begitu ya. Jadi pokoknya apapun permasalahan kita dengan orang lain itu segera diselesaikan. Ya.
Kemudian yang keempat, yang terakhir, kalau bapak-bapak ingin melihat apakah Ramadan itu berhasil mendidik kita, itu ada indikator yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Ya. Nah, indikatornya apa? Adanya perubahan karakter pada diri seseorang. Jadi, apakah Ramadan atau apakah seseorang itu berhasil menjalani pendidikan selama bulan Ramadan, itu nanti bisa dilihat dari perubahan karakternya. Nah, yang disoroti Al-Quran di surat Al-Imran itu ada terutama tiga hal ini. Yang satu berkaitan dengan kedermawanan. Yang kedua berhubungan dengan kemampuan untuk mengendalikan amarah. Dan yang ketiga berkaitan dengan mudahnya dia memaafkan orang lain. Nah, contoh satu berkaitan dengan kedermawanan. Kalau ada orang sebelum Ramadan pelit, terus ketemu Ramadan, dia ibadah selama 1 bulan. Setelah Ramadan kok tambah pelit. Nah, itu tanda-tandanya Ramadannya gagal. Ada orang pelit, pergi haji, pergi umroh kok tambah pelit. Nah, itu tanda Pak. Walaupun kita nggak bisa menjudge langsung ya, itu tanda, sinyal lah ya. Itu berarti haji umrohnya gagal, nggak berhasil. Ya. Harus ada perubahan sikap ya. Kalau sebelum Ramadan pelit banget, terus ketemu Ramadan, setelah Ramadan ya setidaknya tinggal pelit saja, bangetnya sudah hilang gitu ya. Jadi sebelum Ramadan dia pelit tidak hanya pada orang lain, tapi juga pelit pada diri sendiri. Setelah Ramadan dia sudah tidak pelit pada diri sendiri, tinggal pelit pada orang lain. Dan lumayan ada peningkatan. Pelit pada diri sendiri itu gini Pak. Misalnya nih, Bapak duitnya banyak, baju sudah robek-robek, tapi nggak mau beli baju baru. Alasannya kenapa? Takut duitnya berkurang. Itu pelit untuk diri sendiri. Baju yang pakai Bapak sendiri kok sayang keluarin duit, itu pelit. Udah susah Pak, orang kayak gini tuh susah diobati. Ya. Makan bareng-bareng misalnya, rombongan bareng-bareng, masih berharap dari orang lain. Lah itu pelit ada di sini. Setidaknya biar pelitnya itu hanya pada orang lain, itu masing-masing bayar sendiri. Itu masih pelit Pak. Ya tapi setidaknya kan apa yang Bapak makan Bapak bayar sendiri. Nah, itu sudah nggak pelit pada diri sendiri. Nah, ya setidaknya begitu ya. Kalau sebelum Ramadan pelit, setelah Ramadan harus lebih latihan dermawan. Mentalnya itu mental berkorban, bukan mental untuk selalu ngarep atau dapat. Kalau ada satu acara, satu momen itu, misalnya jangan selalu mikir gini, di acara ini aku dapat apa ya? Apa yang aku dapatkan? Jangan begitu. Ini kalau jadi mental itu rusak nanti. Harusnya mentalnya apa? Untuk acara ini, kegiatan ini, kontribusi apa yang bisa aku berikan? Ya tentu tidak mesti harus dengan materi. Kalau kita nggak punya harta, ya bisa dengan waktu kita, dengan tenaga kita, dengan urun rembuk pikiran kita, bisa. Ya. Yang jelas mentalnya itu harus mental berkorban. Karena orang baik, orang yang lulus Ramadan itu disifati dengan yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka bersedekah, berinfak dalam keadaan apapun. Mau lapang, mau sempit, mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, dia tetap bersedekah. Dan ini akan menjadi mental. Jadi nerima itu boleh, ya, nerima itu boleh, dikasih ya diterima. Tapi jangan kemudian di setiap kesempatan selalu pengen apa? Dikasih terus. Pas momen infak nggak pernah ngeluarin. Ada proyek ini nggak pernah urun apapun, jangan. Ya. Pengennya dapat terus jangan. Ini kalau jadi mental rusak. Ya mental ngarep dikasih itu tidak baik, apalagi sampai minta. Orang itu kalau minta sekali 2 kali mungkin karena butuh, tapi kalau setiap hari keliling minta, ini sudah menjadi karakter dan itu tidak baik. Ya makanya kalau Bapak lihat ada peminta-minta baru sekali ketemu, Bapak kasih nggak apa-apa.
Tapi kalau setiap hari kok beliau minta terus setiap hari, itu nggak usah dikasih. Kenapa? Karena itu sudah jadi apa? Karakter, dan itu tidak baik. Tidak baik. Jadi karakter orang yang berhasil di bulan Ramadan itu dia punya semangat untuk memberikan kontribusi, ya, sesuai dengan apa yang dia mampu, sesuai dengan apa yang dia miliki. Nah, yang kedua, harus lebih bisa mengendalikan amarah. Kalau sebelum Ramadan begitu marah langsung dilampiaskan. Nah, setelah Ramadan marah dalam hati bergemuruh pengen melampiaskan, tapi dia bisa mengendalikan. Kalau dulu marah sama istri langsung main tangan, plok. Sekarang marah sama istri cukup diem. Ya, keluar rumah, pergi mancing atau touring kemana gitu. Itu artinya ada peningkatan. Ya, kalau sebelumnya langsung dilampiaskan dengan kekerasan, ya, dan melakukan kezaliman kan, nampar istri, jambak, nyubit misalnya. Nah, setelah Ramadan dia lebih mampu untuk mengendalikan amarah. Marah sama istri, pengen ngelabrak dia misalnya. Tapi dia tahan, mending keluarlah mancing atau nyari hiburan yang lain. Itu artinya ada peningkatan. Nah, yang ketiga harus mudah untuk memaafkan orang. Ya, jadi kalau kita salah kan kita minta maaf. Nah, perkara orang yang kita minta maaf itu tidak memaafkan, itu kan urusan dia berarti. Urusan dia dengan Allah. Nah, tapi kalau ada orang lain yang salah terus minta maaf pada kita, nah dilatih ya sebisa mungkin kita maafkan. Dan itu butuh hati yang lapang. Ya. Apalagi kalau orang itu kezalimannya terlalu besar, ya, sampai membuat kita sakit hati. Lalu untuk memaafkan itu tidak gampang. Maka kalau Bapak bisa memaafkan itu berarti luar biasa, ya, luar biasa. Nah, yang lebih luar biasa lagi adalah ketika ada orang zalim sama kita, kita tidak hanya memaafkan, tapi kita balas dengan apa? Kebaikan. Nah, itu tambah luar biasa lagi. Dia melempari batu ke rumah kita, kita lempar apa? Mangga. Nah, gitu ya. Itu luar biasa. Yang lempar lagi batu, kita lempar duit. Nah, udah. Itu luar biasa kalau bisa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang ihsan. Orang yang membalas kebaikan terhadap keburukan yang dilakukan orang lain. Baik, itu Pak, barangkali sebagai prolog pengantar kajian perdana kita setelah Idul Fitri. Insyaallah nanti di kesempatan berikutnya kita masuk melanjutkan kajian tafsir dan kajian sirah nabawiyah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, sampai di sini Bapak. Barangkali sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan atau ditambahkan atau ditanyakan? Silakan. Ya, ini yang untuk Ramadan itu hanya 3 poin ini atau ada yang lain? Ya, kalau mau dikaji lebih dalam banyak Pak sebenarnya. Karena gini, harapan Ramadan itu kan salah satu harapannya apa? La'allakum apa? Tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Artinya kalau Ramadannya berhasil, dia sampai pada level takwa kan. Nah, tinggal Bapak cari saja di Quran karakteristik orang-orang yang apa? Bertakwa. Dan nanti itu indikator itu bisa digunakan untuk mengukur diri sendiri. Nah, 3 hal yang saya sampaikan tadi itu hanya berdasarkan satu bagian dari surat Al-Imran. Kalau nggak salah dari ayat 131, ya. Tapi kalau Bapak lihat dari awal Al-Baqarah kan Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Nah, terus disebutkan kan karakter orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Terus wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, itu di antara karakternya. Dan nanti di surat yang lain ada orang bertakwa itu begini. Nah, ini hanya sebagian indikator saja. Nah, sebagian indikator saja. Berarti peningkatan itu peningkatan dari sebelum Ramadan sama sudah Ramadan ya, bukan dari Ramadan ya. Bukan dari Ramadan. Kalau dari Ramadan nggak bisa, Mas. Siapa yang bisa? Coba Bapak mau
menyamai amaliyah di bulan Ramadan saja itu berat. Bukan berat, hampir mustahil lah sudah. Coba di Ramadan kan kita istiqomah selama 1 bulan itu sholat 11 rakaat loh. Terus Bapak mau menyamai gimana? Bisa? Nggak bakal bisa. Coba di bulan Ramadan itu baca Quran setiap hari apa? 1 juz misalnya. Setelah Ramadan bisa? Kalau bisa udah Bapak wali, udah benar-benar wali. Nah, jadi tolak ukurnya itu bukan dari Ramadan, sebelum Ramadan, kemudian setelah Ramadan seperti apa. Kalau ada peningkatan dari sebelum Ramadan, maka insya Allah itu tarbiyah Ramadannya berhasil. Ya, yang masalah minta maaf itu idealnya 1 lawan 1 atau bisa kita ngomong ke forum gitu, saya minta maaf. Loh, bisa Pak, di forum bisa. Ini kan misalnya dalam forum kan, Bapak-bapak, jika dalam kitab bermuamalah selama ini ada tutur kata saya yang menyinggung perasaan, ada perilaku sikap yang Bapak tidak berkenan, mohon dimaafkan. Yang tidak terima silahkan maju ke depan. Nah, itu boleh Pak. Lah dulu pernah dilakukan Nabi Pak. Dulu kan pernah kita sampaikan ceritanya itu. Ketika Nabi menyampaikan di hadapan sahabatnya, siapa yang pernah didolimi oleh Nabi tidak terima silahkan maju minta kisos. Nah itu ada seorang sahabat. Nah siapa namanya saya lupa ya. Nah, terus dia ngomong gini, ya Rasul, saya ketika engkau sedang membariskan para sahabat kami, engkau pernah memukul aku badanku. Mau saya nggak terima. Terus di sini maju, kasih tongkat nih pukul aku kata. Tapi dulu pas kau mukul aku itu dalam keadaan bajuku terbuka ya Rasul. Jadi langsung kena kulitku gitu kan. Nah maka engkau juga harus apa? Nabi buka bajunya. Setelah dibuka apa sahabat ini nangis langsung peluk Nabi, mencium perut Nabi. Ternyata itu hanya strategi supaya beliau kulitnya bisa nempel dengan kulit apa? Nabi. Nah poinnya itu bukan masalah itu, tapi bagaimana Nabi meminta keikhlasan, kehalalan kepada para sahabatnya. Barangkali siapa di antara mereka yang pernah disakiti atau didolimi oleh Nabi. Ini kan dalam forum Pak, tidak hanya satu dengan apa? Satu, nggak apa-apa. Jadi dalam forum kayak ini itu boleh. Ya Bapak sebagai ketua RT boleh pas lagi rapat menyampaikan, nggak perlu ngomong Pak maafin ya, Pak maafin ya. Ya selalu kapan selesainya Pak? Langsung. Dan sampaikan bagi bapak-bapak yang belum bisa memaafkan, nanti bisa temui saya secara 4 mata. Kita selesaikan Pak di belakang. Misalnya begitu. Nah nggak apa-apa gitu. Gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.